just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap, khususnya siswa-siswi kelas 7? Di kesempatan hari ini kita di pelajaran pertama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani akan mempelajari mengenai sepak bola. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. Oke, untuk anak-anak sekalian, Bapak rasa sepak bola sudah sangat familiar di mata kalian gitu ya. Mulai dari tayangan TV, kemudian turnamen-turnamen yang ada mungkin di kampung-kampung gitu. Juga permainan yang sering kalian mainkan khususnya untuk anak laki-laki gitu. Nah, Bapak rasa untuk sepak bola sering kali dilihat ataupun sudah dikenal oleh kalian. Tapi dalam permainannya mungkin adik-adik ada yang belum tahu, khususnya untuk putri. Banyak yang belum tahu mengenai sepak bola. Nah, dari situ kita akan mempelajari bagaimana sepak bola itu dimainkan. Kita lihat di slide pertama. Oke, kita mulai dari pengertian permainan sepak bola. Oke, kita lihat. Sepak bola merupakan permainan beregu yang berjumlah 11 orang pemain dalam satu timnya. 11 orang pemain itu adalah 11 orang yang bermain, bukan keseluruhannya. Di dalam 11 orang pemain tersebut, satu diantaranya bertugas sebagai penjaga gawang, biasanya menggunakan kostum yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Dan tugasnya dia adalah khusus untuk menjaga gawang. Nah, permainan sepak bola umumnya dimainkan menggunakan tendangan. Bolanya saling ditendang, saling diperebutkan oleh dua tim yang bertanding. Kemudian tujuan dari permainan sepak bola, kita lihat permainan sepak bola mempunyai tujuan, yaitu untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan sambil berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan oleh tim lawan. Kemudian dalam satu kali pertandingan permainan sepak bola, waktu yang dimainkan standarnya adalah 2 kali 45 menit. Ada babak pertama dan ada babak kedua. Satu kali babak dimainkan selama 45 menit. Nah, di antara babak pertama dan kedua diselingi dengan istirahat 10 menit. Kalau hasil permainannya imbang bagaimana? Nah, kalau permainannya imbang tergantung oleh regulasi permainannya. Apakah akan diladakan langsung adu penalti ataupun perpanjangan waktu. Untuk perpanjangan waktu biasanya dimainkan selama 2 kali 15 menit. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah singkat sepak bola. Nah, sepak bola sudah dimainkan sejak abad ke-16. Ini adalah sepak bola yang dianggap sepak bola modern. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, maka didirikan federasi yang resmi ataupun induk organisasi sepak bola yang resmi, yaitu pada tanggal 21 Mei 1904 yang bernama Federation International de Football Association ataupun yang kita kenal dengan nama FIFA atas prakarsa Julius Rimet. Sedangkan di Indonesia sepak bola mulai diresmikan melalui organisasi yang didirikan pada tanggal 19 April 1930, yaitu yang bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PSSI. Ya,
Permainan sepak bola umumnya dimainkan di atas lapangan yang datar. Umumnya menggunakan rumput biasanya. Dimainkan di atas lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 90 sampai 120 meter dan lebar 45 sampai 90 meter. Lapangan sepak bola kita lihat di sini dibagi menjadi dua oleh satu garis yang dinamakan dengan garis tengah. Nah, panjangnya sama antara lapangan 1 dan lapangan 2. Nah, di sini yang memisahkan antara pihak tim A dan pihak tim B. Selain garis tengah, di tengah-tengahnya didapat titik yang mempunyai jari-jari sepanjang 9,15 meter. Ini digunakan ketika permainan sepak bola dimulai. Nah, di kedua sisi lapangannya terdapat kotak yang di sana diperuntukkan adalah untuk batas seorang penjaga gawang. Seorang penjaga gawang boleh memegang bola selama penjaga gawang tersebut berada di dalam kotak penaltinya sendiri. Tidak boleh memegang bola jika di luar kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti lawan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Teknik dasar sepak bola ataupun yang kita kenal dengan keterampilan dasar sepak bola. Apa itu keterampilan dasar sepak bola? Keterampilan dasar sepak bola adalah ataupun teknik dasar sepak bola adalah keterampilan yang minimal harus kalian kuasai agar bisa bermain sepak bola dengan baik. Teknik dasar permainan sepak bola ada banyak sekali, tapi di sini yang akan kita bahas adalah ada 3 poin saja. Yang pertama adalah menendang bola ataupun dinamakan dengan kicking. 2, menahan atau menghentikan bola atau disebut juga dengan kontrol. 3, menggiring bola ataupun dribbling. Selain 3 teknik dasar itu masih banyak lagi teknik yang wajib dikuasai seperti heading, kemudian goalkeeping, kemudian sliding, kemudian throw in. Nah, di sini kita konsentrasi ke 3 keterampilan dasar dulu. Ya, kita simak di slide selanjutnya. Oke, teknik dasar yang wajib kalian kuasai agar bisa bermain sepak bola dengan baik adalah 1. Menendang bola ataupun kicking. Secara garis besar, menendang bola ataupun kicking dibagi menjadi 2 macam. Ini dibagi 2 berdasarkan sasaran tendangannya. Yang pertama adalah mengumpan atau nama lainnya adalah passing. Passing adalah menendang bola dengan tujuan memindahkan bola ke penguasaan rekan satu tim. Jadi kalian pindahkan bolanya dari penguasaan kalian ke penguasaan teman kalian. Sasarannya, ini sasaran pemindahannya adalah berupa teman. Bola ditendang ke arah teman. Nah, passing ataupun umpan yang baik adalah bola harus bisa diterima dengan mudah oleh teman, ataupun bolanya tepat arah sasarannya ke teman. Bolanya tepat menuju teman. Jadi temannya tidak susah untuk mengontrol bolanya nanti. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. Itu tadi yang pertama, mengumpan atau passing. Sekarang yang kedua adalah menembak atau shooting. Kalau tadi yang pertama passing, sekarang yang kedua shooting. Shooting adalah menendang bola dengan tujuan memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Kalian menendang bola tujuannya adalah supaya bolanya masuk ke gawang. Nah, maka sasarannya adalah berupa gawang lawan.
And dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Selanjutnya, cara melakukan tendangan. Nah, cara melakukan tendangan baik itu mengumpan maupun menembak, ataupun cara melakukan passing dan shooting. Ada 3 perkenaan kaki yang kalian bisa lakukan ketika melakukan tendangan. Yang pertama, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Sambil dilihat gambarnya di bawah ya. Kedua, menendang menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menendang menggunakan kaki ataupun punggung kaki. Yang pertama, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kaki bagian dalam biasanya digunakan untuk tendangan yang memiliki akurasi tinggi. Kalau kamu ingin mendapatkan akurasi yang tinggi, tepat sasaran, bisa menggunakan tendangan menggunakan kaki bagian dalam. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending. Menendang menggunakan kaki bagian luar. Menendang menggunakan kaki bagian luar ini biasanya dilakukan agar efek bolanya mengarah keluar dari arah badan kalian. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. Sedangkan menendang menggunakan punggung kaki ini bertujuan agar kalian mendapatkan kecepatan bola yang tinggi. Jadi kalau kalian menendang menggunakan punggung kaki biasanya lebih keras daripada menendang menggunakan kaki bagian dalam ataupun kaki bagian luar. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Nah, sekarang teknik dasar ataupun keterampilan dasar yang wajib kalian kuasai agar bisa bermain sepak bola dengan baik. Yang kedua adalah menahan ataupun menghentikan bola. Dalam permainan sepak bola, ya, yang dinamakan dengan menahan ataupun menghentikan bola adalah usaha untuk menghentikan laju bola agar dapat dikuasai dengan baik. Nah, menahan dan menghentikan bola boleh menggunakan seluruh anggota bagian tubuh kecuali lengan dan tangan. Nah, sepak bola itu kan menggunakan kaki umumnya gitu ya dalam bermain. Nah, maka tidak boleh menggunakan tangan. Jika mengenai tangan, maka dianggap pelanggaran. Nama pelanggarannya adalah handsball. Tetapi ada satu pemain yang boleh menggunakan tangannya ketika bermain sepak bola. Namanya adalah seorang penjaga gawang atau nama lainnya adalah kiper. Kiper hanya boleh menggunakan tangannya ketika memegang bola jika berada di dalam kotak penaltinya sendiri. Kalau kiper di luar kotak penalti, maka kiper juga dianggap pelanggaran ataupun handsball. Menahan bola itu boleh menggunakan seluruh anggota bagian tubuh, gitu ya, kecuali tadi lengan dan tangan. Contoh
kalian bisa menggunakan kaki untuk menghentikan bola. Baik itu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Boleh menggunakan paha, boleh menggunakan perut, dan boleh menggunakan dada dan kepala. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. Teknik yang ketiga adalah teknik menggiring bola ataupun dribbling. Sudah sering dengar kalau dribbling gitu ya. Yang dimaksud dengan dribbling dalam permainan sepak bola adalah gerakan menendang bola secara terputus-putus dan terus-menerus. Bolanya disentuh sedikit demi sedikit sambil berlari atau berjalan. Nah, tujuannya adalah satu, mendekati sasaran. Sasarannya apa? Baik itu teman, kalian mau mendekati teman tapi dihalangi oleh musuh, nah bisa melakukan dribbling ataupun menggiring bola, bolanya dibawa mendekati teman. Ataupun sasarannya adalah gawang, kalian ingin mendekati gawang, dibawa sendiri bolanya. Nah, bisa menggunakan dribbling. Dan juga bisa digunakan untuk mengecoh lawan. Cara melakukan dribbling sama seperti tadi menendang konsepnya. Tuh, menggiring bisa menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ini biasanya kalau kaki bagian dalam digunakan untuk dribbling yang jaraknya pendek. Karena sulit dilakukan kalau kalian melakukan dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Tapi bolanya tidak terlalu jauh. Dan yang kedua adalah menggiring menggunakan kaki bagian luar. Kaki bagian luar manfaatnya adalah biasanya untuk dribbling menggunakan kaki bagian luar biasanya lebih cepat daripada melakukan dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Kalau kalian ingin dribbling yang cepat sambil berlari dengan cepat, maka kalian bisa menggunakan dribbling menggunakan kaki bagian luar. Kemudian yang ketiga adalah menggiring menggunakan punggung kaki. Nah, untuk dribbling sendiri, dribbling yang bagus adalah bolanya tidak terlalu jauh dari kaki. Kenapa kok tidak boleh jauh dari kaki? Agar bolanya tidak mudah direbut oleh lawan. Jadi bolanya selalu ada di penguasaan kita. Begitu. Drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. Tadi itu adalah 3 bahasan pokok yang sudah kita pelajari dalam permainan sepak bola. Ada 3 poin pokok. Yang pertama adalah teknik dasar menendang bola. Kedua, teknik dasar menghentikan bola. Yang ketiga, teknik dasar menggiring bola. Ketiga teknik ini wajib kalian kuasai kalau kalian ingin bermain bola dengan baik. Nah, Bapak harap kalian sudah melengkapi video tadi dengan catatan kalian sendiri sambil dicatat. Tuh. Bila ada poin-poin penting, silahkan dicatat. Kemudian sambil dilihat juga di buku kalian, dilengkapi juga materinya dengan video-video pendukung lainnya. Silahkan ditambahkan sendiri, silahkan lihat-lihat sendiri. Untuk yang penasaran banyak sekali. Nah, di YouTube banyak sekali video yang bisa mendukung pembelajaran sepak bola. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.